إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya baik di dalam kehidupan dunia ataupun kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Masih di surat Al-Fajr, ayatnya ayat 27 sampai 30 ya, terakhiran ini. Kita baca terlebih dahulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Wahai nafsu mutmainnah atau nafsu yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbika, menuju Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan diridhai, mardiyah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli, maka masuklah, fi ibadi, bersama hamba-hambaku, wadkhuli, maka masuklah, jannati, ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kalau seandainya diartikan jadi ya, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dan kita lihat penafsirannya. Fa'amma nafsu zakiyah, fa'amma nafsu zakiyah al-mutmainnah, maka adapun nafsu yang suci, yang tenang, ialah as-sakinatu sabitatu dairah ma'al haqqi fayuqalu lahu. Maka nafsu yang suci dan nafsu yang tenang itu adalah nafsu yang tunduk, nafsu yang senantiasa patuh kepada Allah yang Maha Hak. Maka diucapkan kepada orang yang memiliki nafsu itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah atau pulanglah kepada Tuhanmu. Maksudnya adalah ila jawarihi wassawabih wa ma'adda li'ibadih fi jannatihi. Maksudnya adalah pulanglah menuju sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap apa saja yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya di dalam surga. Kemudian kalimat radiyah maksudnya adalah ridho,
mardiyah kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan dia ridho dan bahagia dan puas serta senang dan bahagia. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Maksudnya adalah masuklah bersama hamba-hamba Allah yang semuanya itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masuklah ke dalam surgaku. Maksudnya adalah ini adalah dikatakan wa hadza yuqalu laha indal ikhtidar wa yaumal qiyamati. Maka kalimat ini diucapkan kepada hamba yang memiliki nafsul mutmainah tatkala menjemput kematiannya. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir berarti kalimat tersebut diucapkan oleh malaikat kepada hamba tatkala menjemput kematiannya. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan pada saat itu tatkala dia mau meninggal. Dan sekaligus juga di samping kemudian dikatakan pada hamba yang sedang meninggal atau mau meninggal, maka dikatakan pula pada hari kiamat dan juga kelak pada hari kiamat. Berarti kalau menurut tafsir ini dikatakan oleh malaikat tatkala menjemput kematiannya dan kemudian juga tatkala pada hari kiamat. Masya Allah, ini berarti menunjukkan kemudian di atas kemudian dan menunjukkan sesuatu yang paling membahagiakan di dalam hidup. Lantas kemudian kama annal malaikata, sebagaimana sungguhnya malaikat itu memberi kabar gembira kepada orang beriman tatkala menjemput kematiannya dan di sisi kelak pada hari kiamat setelah bangkit dari alam barzah atau dari kubur. Wa kadzalika hahuna, maka yang demikian itu disebutkan di dalam permasalahan ini. Berarti ayat tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dikatakan oleh malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang hamba yang memiliki nafsu itu menjemput kematiannya dan sekaligus kelak pada hari kiamat. Kalau menurut penafsiran dari Ibnu Katsir. Masya Allah ya, pantas kadang-kadang kita melihat seorang hamba tatkala kemudian meninggal dia dalam keadaan tersenyum karena mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui yaitu malaikat. Dan kalau kita melihat Al-Qur'an, ini kalau kita melihat Al-Qur'an, penyebutan nafsu di dalam Al-Qur'an terdapat 3. Antum melihat di dalam Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka terdapat yaitu kalimat yang menyebutkan nafsu, pembagiannya terdapat 3. Yang pertama adalah itu nafsul mutmainah. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, penyebutan yang pertama adalah nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah hiya sakinatu bil iman. Itu nafsu yang selalu tenang dengan keimanan. Nafsu yang senantiasa tenang dengan keimanan. Wal amali sholih, dan senantiasa beramal sholih. Wa ta'ati ila rabbih, dan senantiasa tunduk taat menuju Tuhannya. Maka ini yang disebut dengan nafsul mutmainah. Berarti nafsul mutmainah adalah tenang dengan keimanan, melahirkan amal soleh, senantiasa taat dan tunduk kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Fajr ayatnya ayat 27 sampai 30. Di samping itu, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain yang menyebutkan jenis nafsu ini. Kalau kita melihat ayat yang lain, ada ayat yang menyebutkan jenis nafsul mutmainah di dalam surat yang lain, yaitu surat Rad ayatnya ayat 28. Dan ini ayat yang masyhur. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Rad ayat 28.
Adapun orang-orang yang beriman, maka hati-hati mereka menjadi tenang. Ingatlah, dengan ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu menjadi tenang. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, yang kedua adalah nafsu lawamah. Dengan Al-Quran nanti ada kalimat yang menyebutkan jenis nafsu setelah nafsul mutmainah. Namanya adalah nafsu lawamah. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qiyamah. Panjenengan nanti bisa lihat dalam surat Al-Qiyamah ayatnya 2. Nah, nafsu lawamah, kalimat lawamah ini diambil dari kalimat lama yalumu, laim. Nanti kemudian kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lawama artinya mencela. Kalau kemudian dia sering kali mencela, menjadinya lawam. Lawam kemudian kalau kita tasrif, nanti kemudian lawamah menjadi pola jenis isim wanita atau isim muannas yang memiliki ciri yaitu tamar butoh pada kalimat belakang. Nah, maksud dari kalimat lawama adalah nafsu yang senantiasa mencela. Jadi mencela terhadap dirinya sendiri. Sehingga tatkala kemudian dia berbuat banyak dosa, dia menyesal dan mencela dirinya. Tatkala dia berbuat kesalahan, dia pun mencela. Tatkala kemudian dia berbuat kehilafan, dia pun mencela. Tapi kemudian berubah-ubah dalam keadaan yang sering kali kemudian dia mencela terhadap dirinya. Makanya kemudian disebutkan yaitu nafsu lawamah. Kalau seandainya kemudian kita lihat dewek kebanyakan nafsu yang ini, nafsu yang nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan sungguh aku bersumpah kata Allah. Sungguh aku bersumpah kata Allah. Bin nafsil lawamah, dengan nafsu yang mencela dirinya. Kalimatnya seperti itu. Ayasabul insanu alla najma'u ngidhamah. Apakah kemudian dia manusia menyangka bahwasanya kami Allah tidak akan mengumpulkan mereka semuanya tatkala mereka sudah menjadi tulang belulang. Surat Al-Qiyamah ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan jenis nafsu yang kedua yaitu nafsu lawamah. Kemudian kalau seandainya kemudian nafsu yang ketiga yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu nafsu la'ammaratu bis, yaitu nafsu yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu surat Yunus, surat Yusuf maksudnya. Surat Yusuf ayat 53. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratu bisyu'u illa marahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau seandainya kita merujuk kepada Al-Quran, berarti jenis nafsu ada 3. Nafsu lawwamah, nafsu ammarubis, kemudian nafsul mutmainah. Yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu nafsul mutmainah yang disuruh untuk masuk ke dalam surga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.